Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang materi wawasan kebangsaan sesuai dengan apa yang kita terima dari kegiatan. Sebelum kami mempresentasikan materi tentang wawasan kebangsaan ini, izinkan kami mempresentasikan diri. Nama saya Ahmad Rafiq Faurani dari Prodi. Perkenalkan, nama saya Taufik Rohman dari Prodi PKI. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimatul Zahra dari Prodi PAI. Perkenalkan, nama saya Siti Kornamulana dari Prodi PAI. Langsung saja kita pembahasan materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan kita Koni. Waktu dan tempat. Langsung saja saya akan mempresentasikan materi yang pertama, Pancasila. Pancasila, setiap sila terdapat makna penting serta peran masing-masing untuk masyarakat saat Indonesia memiliki kehidupan bersama sebagai bangsa yang satu dan pribadi yang berkebangsaan. Dimulai dari sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila inilah yang menuntun kita masyarakat Indonesia menjadi realisasi yang baik terhadap Tuhan melalui kepercayaan masing-masing. Dengan beragamnya kepercayaan yang ada dan berkembang di Indonesia menjadikan kita harus bisa saling menghargai dan menghormati antara umat beragama dan pemerintahan. Harus menjamin kebersamaan beribadah masing-masing kepercayaan. Namun masih saja banyak orang yang memiliki pemikiran dengan prinsip mayoritas dan minoritas karenanya suatu perbedaan serta kuintas sehingga dalam kehidupan bersama di Indonesia masih sering terjadi diskriminasi. Toleransi bahwa menjadikan kita mengerti hal-hal baru, menambah wawasan, dan menjadi lebih terbuka terhadap sesuatu yang baru. Dengan sendirinya akan muncul tali persaudaraan yang kuat antara umat beragama. Menurut Kyai Wahid Hasyim juga berani menegaskan bahwa sebagai masyarakat Indonesia, mayoritas beragama Islam harus menunjukkan sikap eksklusivitas terhadap kemajumukan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Yang artinya Pancasila merupakan representasi dari seluruh bangsa Indonesia yang menjadi sebuah dasar negara dalam suatu sejarawan NU. Menurutnya pada titik inilah NU dan seluruh bangsa Indonesia bahwa Pancasila merupakan kristalisasi ajaran Ahlussunnah wal Jamaah atau dalam kurung Aswaja. Baik, saya akan melanjutkan materi dari kelanjutan Milanita Siti Koniatur Rohmah, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Menurut Kyai Wahab Hasbullah, makna dari Bhinneka Tunggal Ika ini meskipun beraneka ragam tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Indonesia yang terdiri dari atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaannya masing-masing. Bhinneka Tunggal Ika ini demikian juga dengan pilar bangsa berupa semboyan Bhinneka Tunggal Ika. NU juga menjunjung tinggi turut mengelola dan merawatnya sebagai kekayaan bangsa yang tidak boleh dicederai. Konsistensi terhadap aswaja dan kebangsaan seperti tercermin di atas menunjukkan bahwa sikap
keberagaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama, sikap politik kebangsaan dan arah kebijakan sosial Nahdlatul Ulama, hikmahnya tetap dijaga hingga bisa menjalani dengan pemerintah, termasuk dalam hal menjaga 4 pilar kebangsaan ini. Itu semua bukan berdasarkan pertimbangan pragmatis, tetapi berdasarkan pada prinsip ideologi yang dianut, yaitu ideologi kerakyatan dan kebangsaan, yang dilandasi oleh nilai-nilai aswaja yang menyejarah dan membumi sebagai penyangga negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian materi yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaklumi karena kami di sini masih dalam proses belajar. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Rofi, kepadanya saya. Tentang pembahasan yang ketiga, yakni pembahasan tentang NKRI. Menurut kami, NKRI adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang didasari dengan atas nama negara Indonesia. Munculnya NKRI sendiri dengan dasar ulama NU, Nahdliyah. Jadi hubungannya antara wawasan kebangsaan dengan NU itu yang pertama, pencetusan NKRI dari ulama-ulama kita, yakni ulama-ulama Nahdliyah. Jadi pertama Kiai Sonegara, kedua Kiai Hasyim Asy'ari, ketiga Kiai Syekh Muhammad Bangkalan. Itu mencetuskan tepat pada tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 45. NKRI terdiri dari wilayah kepulauan yang tersebar dengan berbagai suku, dengan berbagai macam keyakinan, dengan berbagai suku adat. Juga di sini alasan ulama mencetuskan atau mencetuskan Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Satu, menyangkut hal tentang materi yang pertama, yaitu tidak adanya kesepakatan Pancasila pada sila pertama yang dirubah menjadi Allah yang Maha Esa. Juga menyangkut paut tentang materi yang kedua, yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika, bahwa negara kita itu meskipun banyak berbeda keyakinan, banyak berbeda suku bangsa, tapi tujuannya satu, yakni sama-sama berjuang di Indonesia. Lanjutkan menjelaskan materi yang sudah disampaikan oleh rekan Taufik, yaitu tentang UUD 1945. Apa hubungan UUD 1945 dengan NU itu sendiri? Nah, begini. UUD 1945 itu disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, pembentukannya ini, penyusunannya ini itu melibatkan dari berbagai pihak, terutama dari pemerintahan Indonesia itu sendiri, tidak lupa dari ulama-ulama pendiri NU itu sendiri. Nah, pada saat itu juga banyak sumbangan pikiran atas penyusunan Undang-Undang 1945 ini, supaya masyarakat Indonesia punya dasar negara pada masa depan menghadapi negara-negara lain, supaya tidak ada penjajahan terjadi lagi seperti di masa lalu. Tentu ini bisa dibuktikan dengan adanya kalimat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam UUD 1945. Berbeda dengan Pancasila itu sendiri ya, karena warga negara Indonesia ini berbeda-beda suku, beragama juga berbeda. Pada sila pertama yang awalnya itu mewajibkan seluruh bangsa Indonesia ini memeluk agama Islam, nah terus diganti sama ketuhanan yang Maha Esa, karena beragamnya agama itu sendiri dan berbagai suku bangsa di Indonesia ini. Nah, keunikannya di UUD 1945
itu ada kata-kata atas rahmat, berkat rahmat Allah. Nah, di sini Allah itu sendiri adalah Tuhan bangsa Islam. Ini adalah terlibatan ulama-ulama NU supaya penyusunan ini bisa kuat, penyusunan UUD itu kuat supaya tidak bisa dirubah dari berbagai pihak manapun. Nah, ini kita sebagai generasi muda IPPN harus bangga ya. Ternyata pengorbanan besar dan sumbangsinya para ulama-ulama kita, guru-guru ngaji kita itu sangat besar kepada negara. Jadi tugas kita untuk mempertahankan NKRI itu menjadi wajib bagi kita semua. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami dari kelompok 8 mohon maaf sebesar-besarnya. Wa'in tadi dan fasid dan fa'alala fa'inalaman nafi'i aibun wa'ala. Nakhtatimu bilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.